Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afini Kensa Fitri, NIM A221000016 dari kelas TI 1C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai arsitektur komputer dan jaringan komputer. Yang dimaksud arsitektur komputer yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara menghubungkan berbagai komponen perangkat keras hingga terbentuklah sebuah komputer. Jenis-jenis arsitektur komputer ada 4, diantaranya SISD atau Single Introduction Single, yaitu jenis arsitektur komputer buatan dari von Neumann dengan ciri khas prosesor yang digunakan hanya satu buah saja. Lalu yang kedua ada SIMD atau Single Introduction Multiple Data, yaitu jenis komputer yang dibuat secara paralel. Jadi, komputer ini bisa mengendalikan banyak prosesor dari satu sistem kendali saja. Selanjutnya ada MISD atau Multiple Introduction Single Data, merupakan jenis arsitektur komputer di mana memiliki fungsi dalam melakukan eksekusi data yang bisa diproses oleh prosesor yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, MIMD atau Multiple Introduction Multiple Data adalah komputer yang memiliki beberapa prosesor yang diatur secara paralel dengan menggunakan unit pengontrol. Adapun fungsi dari arsitektur komputer, diantaranya yang pertama adalah sebagai perencanaan awal sebuah komputer, yang kedua mengontrol jalannya komponen komputer, dan terakhir memungkinkan komputer untuk menjadi multitasking. Bagian arsitektur pada komputer. Input dan output. Input dan output merupakan sistem pemrosesan informasi dalam komputer. Input merupakan data yang diterima sistem, sedangkan output merupakan data yang dikirimkan sistem. Selanjutnya, ALU, Arithmetic Logic Unit. ALU merupakan bagian dari mikroprosesor yang fungsinya untuk melakukan hitungan aritmetika serta logika. Lalu ada Control Unit. Control unit adalah bagian dari komputer yang fungsinya untuk mengatur serta mengendalikan seluruh peralatan komputer. Dan yang terakhir ada memori. Memori merupakan media penyimpan pada komputer. Tiap program dan data dalam komputer akan disimpan di dalam memori. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan jaringan komputer. Yang dimaksud jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat media akses kontrol. Jaringan komputer memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, pembagian sumber daya. Jaringan komputer bisa digunakan untuk membagi sumber daya. Contohnya, printer yang digunakan untuk mencetak berkas. Kedua, sarana komunikasi. Jaringan komputer yang terhubung dengan internet dapat mempermudah manusia dalam menjalankan komunikasi. Contohnya lewat surat elektronik atau email. Dan yang ketiga, sarana informasi. Jaringan komputer yang terhubung dengan internet juga bisa membantu manusia atau brainware dalam mendapatkan informasi. Contohnya dengan web browsing. Jenis-jenis pada jaringan komputer. Pertama ada PAN, Personal Area Network, yang mana jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya kantor dan rumah. Yang kedua, CAN, Campus Area Network. Jaringan ini terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademik. Yang ketiga, MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Yang terakhir ada internet. Jaringan internet terbesar dan ruang lingkup mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Adapun manfaat dari jaringan komputer. Yang pertama, jaringan komputer memudahkan orang untuk saling terhubung dan menjalin komunikasi baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Dan jaringan komunikasi ini bisa lewat pesan teks, gambar, audio, ataupun video. Yang kedua, jaringan komputer bisa mengurangi pengeluaran biaya tertentu. Contohnya, tidak perlu mengeluarkan uang untuk mencetak berkas atau menelepon dan lain-lain. Yang terakhir, jaringan komputer memiliki proteksi atau perlindungan sehingga data yang dimiliki bisa terjamin keamanannya. Topologi pada jaringan komputer ada topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi tree, dan topologi mesh. Dari semua topologi di atas memiliki fungsinya masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.